Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Edi selaku dosen mata kuliah Object Oriented Programming. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang OCP, Open Close Principle, ya, dimana OCP ini merupakan prinsip kedua yang ada dalam proses Object Oriented Solid. Maksudnya itu kayak gimana sih OCP ini? Yang terdiri atas open for extension, close for modification, yang dimana kita bisa menambahkan sesuatu tanpa harus mengubah yang sudah dibuat. Nah, contoh implementasi itu kayak gimana sih? Oke, di sini saya ingin mencobanya menggunakan framework dari Next.js. Sesuai dengan ketentuan dari tugas ini, di mana pilih satu repository GitHub minimal 100 bintang dan update terakhir itu kurang dari 1 tahun. Dan di sini juga saya melihat di repository ini juga update-nya baru banget juga, 37 menit yang lalu. Nah, mungkin itu untuk sekilas ini aja penjelasan dari repositorinya. Oke, lanjut. Di sini saya pengen ngambil studi kasusnya tuh contoh dari sini nih, yang udah saya bikin sebelumnya, nyoba-nyoba, dimana kita mau bikin sesuatu untuk menampilkan icon, namun kita nggak perlu harus ubah satu-satu gitu. Jadi kita hanya perlu ubah di detail ikonnya aja, tanpa harus mengubah dari pembungkusnya itu. Dan caranya itu kayak gimana? Pertama itu kita buka dulu VS Code-nya. Nah, di sini mungkin saya udah nyiapin setupannya dulu untuk di Next.js ya. Namun untuk kalau misalnya emang cara paling awalnya itu kita harus install dulu ya si Next.js itu sendiri. Dari kita bisa lihat di dokumentasinya aja, dari website resminya si Next.js. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ini bisa dilihat dari sini, npx create next versi paling baru di Next.js. Nah, ini mungkin ada sedikit informasi sedikitnya aja sih yang udah saya lakuin, setupannya seperti apa. Oke, lanjut aja. Seperti yang tadi udah saya bilang mengenai terkait gimana cara mengubah suatu icon tersebut tanpa harus mengubah dari parentnya atau pembungkusnya gitu. Di sini kita udah di sini saya sudah mendefinisiin pembungkus untuk si icon-icon yang nanti mau kita ubah gitu. Nah, seperti ini contoh code-nya, ya, dimana kita udah definisiin ukuran dari si pembungkusnya, sama kita udah ngelakuin pendefinisian dari kelas yang mau kita lakuin. Setelah itu barulah di sini letak kita bisa melakukan pengubahan tanpa harus kita otak-atik lagi si pembungkusnya, yang dimana ini sudah sesuai juga dengan penerapan dari OCP itu sendiri. Dan di sini kita bisa lihat kita panggil dulu untuk si komponen icon wrapper yang udah kita bikin, lalu kita masukin di komponen iconsnya, ya. Nanti secara otomatis kita hanya melakukan pemanggilan dalam bentuk SVG ataupun dalam bentuk icon. Misalnya kalau di icon itu kita bisa pakai F icon gitu, font icon kalau nggak salah, font awesome icon. Oke, di situ. Tapi di sini saya coba mendefinisikannya
dengan menggunakan gambar SVG saja. Nah, kita di sini udah bikin satu icon untuk home icon dan juga setting icon di sini. Caranya juga nggak ribet banget karena kita cuma hanya melempar props dari si icon wrapper itu sendiri, yang secara otomatis nanti kita bisa munculin hasilnya tuh di bagian index.js itu sendiri. Oke, mungkin di sini sedikit kasusnya kita baru cuman menambahinnya home sama bagian settingsnya saja gitu. Gimana tapi kalau misalnya saya mau coba nampilin user iconnya aja? Oke, sesuai yang udah saya bilang tadi juga, kita nggak harus, bahkan nggak perlu lagi kita ubah-ubah di icon wrappernya itu sendiri gitu, karena kita cuma nambahin file baru aja, kita masukin user iconnya, lalu kita definisi seperti code ini gitu. Ya mungkin itu saja penjelasan sedikit tentang prinsip OCP ini. Oh ya, mungkin ini untuk hasil dari tampilannya. Di sini saya udah ngejalanin npm rundev sesuai sama ketentuan yang ada di Next.js untuk menjalani proyeknya. Kalau misalkan kita mau coba ngecek apakah itu benar udah ini apa enggak, kita bisa lihat di sini. Nah, ini span ini pembungkus dari si icon wrapper itu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu lagi repot dengan mengubah-ubah di icon wrappernya, karena kita bisa mendefinisinya dengan menggunakan children ini, yang nanti di kontennya ini akan otomatis merujuk ke icon-icon yang udah kita jabarin satu persatu gitu, by gambar ataupun by font icon gitu. Yang intinya secara gak langsung prinsip OCP ini menekankan kita agar dari kode yang udah kita buat, kita nggak harus ngubah-ngubahnya lagi, tapi kita bisa melakukan penambahan agar bisa lebih fleksibel, mudah dipakai sama meningkatkan stabilitas kodenya gitu. Mungkin itu saja penjelasan sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan mungkin penyampaian saya masih agak kurang ataupun perlu ya banyak yang harus dievaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.